Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel ini. Ibu hamil sangat berisiko tinggi mengalami gagal ginjal kronis. Kondisi peningkatan tekanan darah disertai adanya protein dalam urin bisa menjadi penyebab awal ibu hamil terkena preeklamsia. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsia harus diberikan penanganan untuk mencegah komplikasi dan dapat mengancam nyawa ibu hamil dan janin. Salah satu faktor yang meningkatkan resikonya terjadi preeklamsia ini adalah ibu hamil berusia 40 tahun atau di bawah 20 tahun. Gejala preeklamsia sesuai yang saya kutip dari blog Alu Dokter adalah preeklamsia ini umumnya berkembang secara bertahap. Tanda dan munculnya akan seiring dengan perkembangan preeklamsia. Ciri-cirinya adalah tekanan yang semakin hari semakin naik atau hipertensi. Melalui proses cek darah di lab ditemukan protein di dalam urin. Hal ini dinamakan proteinuria. Sakit kepala yang berat secara terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, nyeri di ulu hati atau perut kanan atas, sesak napas, pusing, lemas, atau seperti nggak enak badan lah. Frekuensi buang air kecil dan volume urin menurun, sering mual dan muntah, ada pembengkakan pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain. Yang paling sering yang terlihat secara langsung biasanya sih pada wajah, akan membengkak, terutama pada bagian pipi ya. Berat badan naik secara tiba-tiba. Dari pembahasan gejala ini, saya rasa mungkin Anda akan berpikir, ini mah gejala umum pada ibu hamil. Memang benar, gejala preeklamsia ini hampir sama dengan perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh ibu hamil. Oleh karena itu, diperlukan cek darah pada lab dan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui adanya atau tidaknya penyakit ini. Penyebab preeklamsia, para ahli pun sebenarnya belum mengetahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi untuk menyalurkan darah dan nutrisi pada bayi atau pada janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh menjadi menyempit dan suplai oksigen dan darah pada janin menjadi terhambat. Meski penyebabnya belum diketahui,
Hal tersebut bisa memicu gangguan pada plasenta. Sejumlah faktor berikut dinilai dapat memicu hal tersebut. Memiliki komorbid diabetes, hipertensi, gangguan pada ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Baru pertama kali hamil. Hamil lagi setelah jeda yang begitu panjang, sekitar 10 tahun dari kehamilan sebelumnya. Hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Mengandung lebih dari 1 janin. Obesitas pada saat hamil. Hal ini biasanya ditandai dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter persegi. Kehamilan yang dijalani adalah hasil metode bayi tabung. Riwayat preeklamsia pada keluarga juga turut mempengaruhi hal ini. Jika tidak ditangani, preeklamsia akan menyebabkan komplikasi. Di antaranya eklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang, kerusakan organ seperti edema paru, gagal ginjal kronis, dan gagal hati, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, gangguan pada plasenta, stroke. Komplikasi juga bisa menyerang janin, meliputi pertumbuhan janin akan terhambat, lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah. Bagaimana pencegahan preeklamsia? Sebenarnya nggak ada cara khusus untuk mencegah preeklamsia. Intinya, sebagai ibu hamil, Anda sebaiknya melakukan kontrol rutin selama kehamilan. Mengontrol tekanan darah dan gula darah jika memiliki kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan. Terapkan pola hidup sehat. Jaga berat badan ideal, cukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan tinggi garam, rajin olahraga, tidak merokok, dan juga minum minuman keras. Jangan lupa dikonsumsi juga suplemen vitamin atau mineral sesuai saran dokter. Semoga pembahasan ini dapat membantu Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum.